Ya. Pernah lihat tulisan hada min fadli rabbi? Pernah? Pernah. Ada tulisan kaligrafi itu, hada min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan anugerah dari Tuhanku. Biasanya ditulis di mana? Rumah. Rumah gubuk berumah yang bagus. Yang biasanya hada min fadli rabbi di mana? Rumah yang bagus. Ya. Walaupun dari hasil ya. Atau beli mobil bagus, tulis hada min fadli rabbi. Ini anugerah, dia mengatakan. Ya. Ya, tergantung niat ya. Dia mau bilang apa itu? Hada min fadli rabbi, saya tulis setelah rumah. Jadi hada min fadli rabbi, benar nih anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia merasa, orang jadi merasa ini anugerah dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Saya orang yang paling baik, makanya Allah percaya saya menjadi orang yang kaya. Memang saya paling baik di kampung ini loh ya. Sombong lagi. Dia lupa ada Qarun dan Fir'aun kaya juga. Ya. Jadi bisa dikatakan jangan sekali-kali orang yang mendapatkan rezeki sedikit atau tidak banyak atau tidak sebanyak orang lain mengatakan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar bi dhikri al-aghyar wa min tayyibatil jasad sayyidina Muhammad bin Muqtar wa alihi al-ashab wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita masih di ayat 15 dari surat Al-Hujurat akhir. Beliau muallif Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Sayyid Sirajuddin Abdullah Sirajuddin menjelaskan kemarin, menukil dari Syaqiq bin Ibrahim bahwa ada 6 perkara, mudah-mudahan sudah lupa ya. 6 perkara di mana yang menjadikan orang untuk menunda taubat. Ya, saya baca cepat. Yang pertama, biasanya orang itu menunda taubat. Pertama, 1, sibuk dengan kenikmatan, melupakan untuk bersyukur. Jadi nikmatnya, konsennya itu pada kenikmatannya, tapi dia lupa untuk bersyukur. Kemudian lebih senang mencari ilmu, tapi dia meninggalkan amal. Jadi lebih senang ilmu, mengumpulkan ilmu, banyak ilmu sekarang lagi ya, masya Allah. Ya, ada yang HP itu luar biasa. Tulisan orang, nama orang dihapus, kasih nama dia, dikirim lagi. Iya. Jadi penceramah semua, jadi ustaz semua orang. Kirimin. Ya. Masya Allah. Yang ketiga, apa? Segera, masya Allah, semangat untuk berbuat dosa, tapi suka menunda taubat. Nanti kalau berbuat dosa dia masih semangat, tapi giliran taubat dia tunda-tunda. Kemudian tertipu dengan berteman dengan orang-orang soleh, tapi tidak mengikuti. Itu terjadi. Ya, senang dia kalau saya kenal Ustadz Fulan,
saya kenal Kiai Fulan, saya kenal Habib Fulan, kenal semua, fotonya ada di mana-mana, diajak selfie. Ya, tiap ada ustaz, ada apa, dia selfie, dia foto, tapi tidak mengikuti amalnya. Begitu. Ya, hanya tadi dia tertipu dengan kedekatan secara fisik saja, tapi iktidaknya tidak ada. Yang kelima, idbarud dunya anhum wa hum yabtaghunaha. Dunia itu lari dari dia tapi dikejar terus. Ya, kan dunia selalu meninggalkan kita, tapi kita kejar terus sampai mimpi. Ya, mimpinya mimpi dunia. Gitu ya. Yang keenam, akhirat. Kalau akhirat itu selalu menghampiri kita, tapi kita lari dari akhirat. Kalau dunia kejar, dunia lari, kita kejar. Akhirat yang datang, kita tinggalin. Ya. Buktinya apa? Akhirat ini pertanda. Uban ini kan tamu, mengingatkan rambu-rambu ini. Wah, gitu ya. Kita nggak mau, paling senang dibilang orang awet muda. Masya Allah, Bapak awet muda, senang ya. Artinya masih lama. Itu dicat lagi. Ya itu kita nggak bicara halal haram ya, bukan ya, hukumnya boleh aja selain warna hitam. Ya. Tapi itu menunjukkan adat. Allahu Akbar. Berapa kali? 5 kali. 5 kali adzan itu. Berapa kali yang kita sambut? Kan undangannya 5 kali. Tapi kita bisa ke masjid berapa kali? 5 kali alhamdulillah. 5 kali alhamdulillah. Ya. 5 kali dalam setahun. Iya. Ya, itulah, itu 6 perkara yang menjadikan orang suka menunda tobat. Ini sudah bahas, ya, sudah dibahas. Kemudian ada sedikit keterangan di sini, mungkin sangat penting buat kita. Kemudian beliau mengatakan, wal ajib anna katsiran minan nas yatahabatuna 'ala dunya. Yang mengherankan itu, ya, manusia itu selalu berebut dunia. Wa yakdumunaha tailata hayatihim, dan dia siap berkhidmah, menjadi pembantu, mengabdi kepada dunia itu seumur hidupnya. Coba tanya orang yang sudah pensiun pun, yang sudah tua, ditanya lagi, Pak, kalau ada panggilan Bapak suruh menjabat lagi mau nggak? Yang sudah tua itu, yang durasi batuknya 2 menit sekali. Kalau ditanya, mau nggak menjabat? Oh, saya siap. Ya tapi gajinya cuma 2 kali lipat dari yang dulu, Pak. Wah, apalagi begitu. Itu bukti ya. Jadi manusia itu siap berkhidmah, siap untuk mengabdi, siap untuk mengorbankan segala-galanya untuk dunia. Ya. Jadi memang dunia ini nggak pernah bisa habis. Ya, kalau orang tua ditanya, Pak mau nikah lagi nggak mampu, udah nggak kuat. Gitu. Tapi kalau ceritain duit masih semangat ya. Ya, ada seumur hidupnya. Wa yajma'un wa yamna'un. Kemudian mereka itu suka mengumpulkan, tapi dia tidak mau mendermakan. Itu sifatnya dunia. Orang yang sudah cinta dunia, dia senang hanya mengumpulkan, tapi begitu mau mengeluarkan, ya, ka'annahum fiha khalidun, seolah-olah kalau kita nggak mengerti, orang yang seperti itu dia akan kekal di dunia. Ya. Ma'annal mauta musari'un ilaihim, padahal kematian itu segera menghampiri mereka semua. Semua penghuni dunia, waktunya juga sudah ditentukan, semua akan disambut dengan kematian. Ya. Buat orang yang beriman, ya nggak perlu takut. Sebelum kita juga banyak orang yang mati. Ya. Nah ini kadang-kadang orang itu sampai
dari riwayat-riwayat hadis-hadis yang tidak terlalu sahih, begitu ya, tidak terlalu sahih, bermasalah hadis ini menceritakan begitu menakutkannya kuburan. Kuburan itu serem, menakutkan, gelap. Kita bayangkan itu dan hal-hal yang seperti itu. Seolah-olah alam barzah itu dikubur, padahal beda. Ya, alam barzah itu bukan hanya dikubur. Artinya kubur itu waktu kita di atasnya, kita membayangkan orang yang di sana, ya menakutkan. Ya. Tapi Allah Arhamur Rahimin, Allah cinta pada hambanya. Masa iya Allah akan menyiksa orang di dalam kuburan itu tadi, artinya menyiksa tanpa kesalahan? Kalau punya kesalahan ya konsekuensinya harus ditanggung. Ya. Tapi buat orang yang beriman, makanya dikatakan banyak cerita-cerita yang berlebihan, ya, tentang kuburan-kuburan yang menakutkan itu, sehingga dia takut kepada kematian. Padahal kematian itu takdirnya Allah, itu yang bahaya. Akhirnya takutnya hanya takut kepada, kita bayangkan tuh di atas, di bawah tanah, kemudian kita teriak-teriak, begitu ya. Padahal alam itu beda, oleh para ulama dijelaskan. Ya, makanya ada orang yang kalau orang yang sudah masuk di kubur kemudian diotopsi, dikeluarkan lagi, kok biasa-biasa saja. Nanti iman dan akalnya bisa berbahaya. Itu nyatanya nggak apa-apa, begitu-begitu aja. Karena yang merasakan kenikmatan dan siksa itu adalah ruhnya. Ya, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullama madha 'alal insani yawmun iktaraba minal maut aktar. Setiap hari yang berlewat untuk manusia itu yang terlewatkan, maka dia semakin dekat kepada kematian. Ya. Hatta idza jaa ahaduhum ajaluhu, idza jaa ajaluhum, idza jaa ahadahum ajaluhu tamanna ay ya'uda walau sa'ah wahidah. Sehingga orang-orang yang sudah datang ajalnya, ruhnya sudah diambil oleh Allah Ta'ala, dia akan berharap untuk bisa kembali ke dunia. Dia menginginkan untuk kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Mau mengeluarkan zakat yang belum zakat, ya. Mau mengembalikan utang orang yang belum mau mengembalikan uang korupsi yang sudah terlanjur jadi mercy, ya, sudah terlanjur. Mau saya jual, ya, karena di kuburan nggak perlu lagi, nggak ada kendaraan lah. Ya, dia baru mau mengembalikan lagi, tapi nggak bisa. Ya, tidak ada gunanya lagi. Penyesalan itu tidak berguna sama sekali. Alhamdulillah kita masih hidup sekarang. Alhamdulillah. Cubit gini. Oh ya, masih hidup. Kalau kita masih hidup, ya udah, begitu ada sangkutan semua orang yang punya utang cepat dibayar, yang punya apa yang bisa kita lakukan, begitu. Ya. Karena utang itu tidak bisa dibayar dengan banyak sujud. Saya utang, tidak bisa bayar, sujud, ya, nggak bisa bayar. Karena beda jalur ya, beda jalur ya. Ya waktunya utang ya bayar, ya. Yang kurang sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anakmu melupakanmu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang berarti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dua hal ini ya. Dua hal ini menjadikan orang akan lupa dengan zikir kepada Allah. Amwal, harta. Ya, harta. Ingin beli mobil, kumpulin duit tiap hari, kurang dikit, biliar, sudah. Ya, sibuk sudah dicari itu duit, begitu dapat sudah beli mobilnya. Sudah selesai? Belum. Bingung ya. Itu kalau malam kok ada suara-suara ya, siapa? Ya. Dia nggak tidur, lihat lagi. Besok begitu lagi. Ya, memang
dunia harta itu melupakan. Ya, akhirnya nggak sholat, ya, sibuk, bingung mau parkir, bingung ini. Ya, kalau parkir sembarangan nanti rusak mobilnya. Amwalukum wa auladukum, ya, wala auladukum, aulad juga anak, ya, anak bikin repot, ya, senang, udah sekolah, alhamdulillah anak saya jadi orang. Memang lahir jadi apa dia? Anak saya jadi orang. Kalau orang artinya punya harta, kemudian diceritakan lagi kemana-mana, mulai bayi, ya, lihat nih anak saya, beda kan sama anak kamu, gitu. Ya, di mana-mana nanti besar sekolah terus manusia akan sibuk dengan dua hal tadi, ya, amwal wa aulad. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, artinya melupakan Allah karena dua hal tadi, harta dan anak, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Allah mengatakan, bersegeralah berinfak. Ya, infak. Bersegerakan berinfak itu sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Ya. Nanti kalau sudah mati sudah datang, nggak bisa. Apa yang bisa dilakukan? Ya. Anak tidak dibekali dengan ilmu agama, nah, ini sering terjadi. Karena kasus-kasus itu kadang datang ke rumah lagi bermasalah ini anaknya. Kenapa? Menjual wakaf bapaknya. Nah, itu terjadi. Ya, semestinya kan kita anak ini kalau diajarin agama yang bagus, itu dia bilang, ya Allah, saya kepingin bikin sumur lagi, saya niatkan untuk kedua orang tua saya. Mesti gitu. Dia jalan punya rezeki sedikit, datang ada pesantren, oh ini kayak pesantren ini perlu sumur, kasih. Ya, punya duit yang banyak, oh ini perlu musola, kasih, saya niatkan untuk kedua orang tua saya. Begitu. Tapi karena tidak dibekali dengan ilmu, tanah yang sudah diwakafkan dijual. Kau berani? Diajarin setan ajarin dia. Ya. Ini karena si penerima wakafnya nggak amanat. Padahal dia lebih setan lagi gitu kan. Dia mengambil hak itu. Ya. Oh ini kurang amanat. Ini main-main dengan hukum, dan itu terjadi. Ya, terjadi. Masya Allah, musola jadi pom bensin. Iya, terjadi itu. Tadi nggak ada pendidikan agama yang cukup. Ya. Kalau kematian sudah datang, apa yang bisa fayaqulu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas solihin. Ya Allah, kasih waktu sedikit, undurkan waktu matiku ini sebentar, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa di dunia itu? Ya, fa asaddaq, biasa aku keluarkan, aku dermakan uang yang aku simpan, ya, yang banyak di ATM yang banyak itu, ya. Maksudnya uang yang banyak. Ada orang punya ATM banyak, nggak ada isinya. Uang yang banyak, semua dikeluarkan. Fa'asadaqo wa akun minas sholihin. Dengan sedekah itu nanti aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Dikabulkan nggak? Sudah mati, kembali. Ya. Kalaupun dikembalikan, orang yang mati dikembalikan, ya masuk sama warisnya. Dah, ngapain balik? Ya, ini sudah dibagi-bagi. Ya. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan pernah mengundurkan waktu apabila ajal itu sudah ditentukan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ya. Maka di sini dikatakan, jangan orang yang kaya itu menyangka orang yang kaya pelit. Wala yadullul aghniya al-asya. Ya.
al-ashihha anna amwalahum hiya sa'adatun wa khairul lahum. Jangan pernah berpikir orang yang kaya, pelit, orang kaya yang pelit itu bahwa harta mereka bisa menjadikan mereka bahagia. Enggak. Ya. Bal huwa syarrun. Bahkan ini menjadi keburukan. Harta itu menjadi keburukan. Wa wabalun alaihim, menjadi musibah terhadap mereka. Harta tadi menjadi musibah. Ya. Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang lain, wa laysa banal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan kalian menyangka, orang-orang yang pelit, ya, wahai orang-orang yang pelit itu, ketika dia menahan hartanya untuk dikeluarkan di jalan Allah, bima atahumullahu min fadlihi, yang memberikan siapa? Yang orang yang bisa bikin kaya siapa? Allah. Allah kan. Yang menjadikan orang kaya kan Allah. Berarti atahumullah, yang memberikan adalah Allah. Tapi dia pelit. Begitu dapat dia pelit. Makanya kalau saya sudah berdoa lama-lama, sudah lama berdoa kok belum kaya juga. Enggak ada pertanyaan begitu. Allah Maha tahu. Ya. Ini mungkin gitu ya. Kalau dikasih pelit ini orang. Mungkin ya. Atau kalau dikasih duit terlalu banyak, mungkin nggak ada di masjid ini. Misal ini, tadi habis asar ada orang nganter uang ya 100 juta. Saya dapat 100, antum semua 100. Kira-kira ada nggak pengajian ini? Jangan banyak-banyak, 100 saja. Ya. 100 itu sepi. Ya. 100. Dengan niatnya masing-masing. Wah, saya mau berangkat umroh, saya mau beli sepatu, saya mau apalah macam-macam doang. Itu bayangkan hanya 100. Kalau 1 miliar, langsung pengumuman di sini. Isyhadu annahum min ahlil khair. Kaget hati. Ya. Jadi harta yang diberikan itu jangan menyangka orang-orang yang pelit ketika dia mendapatkan, dia bisa pegang tahan hartanya, hemat pangkal kaya. Ya. Hemat pangkal kaya, tidak berinfak pangkal pelit, bisa begitu ya. Khairan lahum, enggak, huwa syarrun lahum. Berarti di ayatnya apa? Orang yang kaya kemudian dia tidak berinfak itu buruk. Artinya lebih baik dia miskin, enggak punya beban. Ya, lebih baik dia miskin, tidak terbebani. Kamu kenapa enggak bantu masjid itu? Kenapa? Saya enggak punya apa-apa. Iya. Tapi ada orang kaya, tapi dia nggak peduli pada agama, nggak peduli pada orang lain. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan wala yajuzu an yadunna man qudira alaihi rizquhu annahu huwa muhin atau mahin ghair mukram. Ini penting juga. Jangan sekali-kali manusia itu menyangka ketika Allah SWT memberikan rezeki yang tidak banyak, itu dikatakan aku ini terhina. Karena sebagian orang menyangka kalau dia dapat rezeki banyak, itu berarti dia mulia. Kan gitu? Ya. Pernah lihat tulisan hada min fadli rabbi? Pernah? Pernah. Ada tulisan kaligrafi itu, hada min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan anugerah dari Tuhanku. Biasanya ditulis di mana? Rumah gubuk berumah yang bagus. Yang biasanya hada min fadli rabbi di mana? Rumah yang bagus. Ya. Walaupun dari hasil ya. Atau beli mobil bagus, tulis hada min fadli rabbi. Ini anugerah, dia mengatakan. Ya tergantung niat ya. Dia mau bilang apa itu?
Hada min fadli rabbi, saya tulis setelah rumah jadi hada min fadli rabbi, benar nih anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia merasa, orang jadi merasa ini anugerah dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Saya orang yang paling baik, makanya Allah percaya saya menjadi orang yang kaya. Memang saya paling baik di kampung ini loh ya. Sombong lagi. Dia lupa ada Qarun dan Fir'aun kaya juga. Ya. Jadi bisa dikatakan jangan sekali-kali orang yang mendapatkan rezeki sedikit atau tidak banyak atau tidak sebanyak orang lain mengatakan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amah fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Amal insan, manusia itu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu, kalau dia diberi rezeki yang banyak, dia bilang apa? Dia mengatakan apa? Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, aku dimuliakan. Ketika dia dapat rezeki yang banyak, dia mengatakan dia dimuliakan Allah. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau sedikit, itu salah. Ya. Yang benar bagaimana? Ya sudah, saya cari miskin aja. Enggak. Miskin banyak ngeluh juga enggak bagus. Ya. Kaya sombong juga enggak bagus. Miskin banyak ngeluh, tiap ketemu orang ngeluh. Ya. Tiap ketemu ada orang seolah-olah dia mengeluh, ya, mengeluhkan, mengadukan Allah kepada manusia, itu yang buruk. Kadang datang, saya dapat rezeki dikit, dan lagi sepi, saya begini begitu, ya. Enak nggak ketemu orang begitu? Hah? Kita enak yang mana nih? Ketemu orang yang ngeluh atau ketemu orang yang bersyukur? Alhamdulillah. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Senang kita. Nggak minta apa-apa, tapi kita ketularan nanti, ya. Ketularan senang juga. Rumah bagus, bertereng, mobil banyak, begitu masuk pasar lagi sepi, ya Allah. Hah? Pasar lagi sepi, teh nggak pakai gula. Ya. Kemudian ayat berikutnya di ayat 16, Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Qul, katakan, atu'allimunallaha bidinikum. Ya. Apakah kalian akan mengajarkan kepada Allah, akan menjelaskan kepada Allah tentang apa? Bidinikum. Din itu artinya apa? Keyakinan. Gitu. Manusia ini biasanya kalau urusan iman di mana? Jadi kan iman, mahabbah, yakin, itu semua ada kan urusan hati. Siapa yang bisa mengecek hati orang? Siapa yang paling baik di sini? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Manusia manapun nggak bisa. Ustadz belum tentu juga. Ya, artinya urusan hati kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang tahu. Yang mana yang lebih baik itu? Nah, biasanya orang yang sibuk meyakinkan dirinya dia orang yang baik, itu yang bermasalah. Kalau orang yang ikhlas pada Allah, terserah mau disebut, nggak disebut nama, nggak ada masalah. Ya, saya berbuat, mau disebut nama kita, nggak disebut nama kita, mau dipasang foto kita, nggak dipasang foto, nggak ada urusan. Di sini Allah Taala mengatakan, atu'allimunallaha bidinikum, artinya orang-orang kafir itu, orang munafik itu akan mengatakan kepada Allah Taala, ya Allah, saya ini orang baik, saya ini begini, saya ini begini. Itu namanya. Dia seolah-olah mengajarkan, memberitahu Allah tentang kondisi hatinya. Itu maksudnya. Ya, kan nggak perlu itu.
Enggak perlu. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang terjadi di langit dan yang ada di bumi. Wal makna, maksudnya atu'allimunallah bidinikum fatukhbirunahu bima fi dhamairikum. Kamu mengabarkan kepada Allah tentang isi hati. Ya Allah, saya ini maksudnya begini. Saya ini bukan begitu. Saya begini. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang banyak ngomong begitu? Belum nyambung, belum ya. Banyak orang mengatakan Islam itu bukan begitu, begini maksudnya. Ya. Tidak harus begitu. Yang paling banyak ngomong-ngomong begitu tuh, ya. Dan yang paling takwa belum tentu orang yang pakai jilbab itu lebih bertakwa. Ya, yang penting kan hati. Pernah ngomong itu? Pernah dengar itu? Itu orang-orang yang akan menjelaskan kepada Allah niatnya tadi. Belum ngerti? Perlu diperjelas lagi? Ya, nanti terlalu vulgar bahasa ya. Jadi kan banyak ada orang-orang yang suka mengatakan begitu. Dia nggak patuh kepada Allah, tapi dia hanya bisa beretorika, mengatakan ini maksudnya begitu, begini, begitu. Islam itu kan, ya harusnya kan begini dan begitu. Saya ini walaupun saya jualan khamr, tapi kan niatnya untuk menampung supaya orang bisa bekerja. Pernah ketemu orang itu? Betul. Ya udah, alhamdulillah nyambung. Ya, masa 3 kali nggak nyambung? Nah, itu maksudnya. Nah, itu ciri orang-orang munafik. Ya. Padahal Allah mengetahui semua yang ada di. Kalau kita sudah niat baik, niat kita bertujuan yang baik, amal kita bertujuan yang baik. Buat apa kita harus jelasin lagi? Allah Maha tahu kok. Ya. Ada orang titip uang, misal. Tolong sampaikan ke masjid. Ya, ini titip bilang. Senang. Ya. Dilihat duitnya banyak. Biasanya orang ngasih 50, lu kasih banyak, 50 juta, setengah dari yang dia dapat tadi. Kalau dapatnya berapa? 100 ya, setengahnya kasih. Yang nitip, yang dititipin langsung kasih aja. Ini Pak, nggak bilang dari siapa langsung beli. Ya. Kaget DKM. Allah, banyak ini, nggak pernah ada yang segini. Kita bacakan Al-Fatihah kepada Bapak Fulan, mudah-mudahan rezekinya ditambah, ya, mudah-mudahan begini begitu, ya. Yang titip lah, kok saya nggak disebut? Hah? Kenapa saya nggak disebut? Pahalanya sampai nggak? Sampai kemana? Sampainya kemana ini? Yang ikhlas. Nggak perlu kita bahas itu, ya. Nggak perlu kita bahas salah merek itu, nggak ada masalah itu ya. Salah merek, jangan salah sendal, jangan. Awas, ya. Orang pakai ini sebut nama, ini nggak sebut nama, nggak ada masalah. Itu maksudnya nggak perlu kita membahas lagi. Kita katakan, ya Allah, ya saya ini begini begitu. Itu kerja orang munafik biasanya. Untuk meyakinkan bahwa dirinya baik, ya. Untuk meyakinkan bahwa dia itu dirinya baik. Itu kerjaan orang munafik. Ya. Karena Allah Maha mengetahui semua. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada pada diri kalian, yang tersembunyi dalam hati. Ya. Yang tersembunyi dalam hati Allah Maha mengetahui. Maka Allah mengatakan fahdharu, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita punya niat macam-macam, Allah Maha tahu. Ya. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah itu Maha mengetahui kha'inatal a'yun, khianatnya mata. Kapan mata itu berkhianat? Sering.
Miring. Ya. Ngadepnya ke sana tapi lihatnya ke situ. Khianat itu. Ya kan? Begini. Tapi ngelirik. Yang dilirik siapa? Tahu. Ya, siapa yang dilirik itu? Ya. Wa ma tukhfi sudur, dan yang tersembunyi di dalam hati. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga innahu alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui, alimun bidatis sudur. Maha mengetahui. Ya. Alimun bil qulub allati fis sudur. Maksudnya, jadi Allah Maha mengetahui hati yang ada di dalam dada, yang tersimpan dalam dalam dada, keinginan, tujuan-tujuan apa ini kita ini, macam-macam ini yang ada di otak kita ini, semua lintasan hati, semua Allah Maha mengetahui. Ya. Kemudian disebutkan juga, tadi kan ada orang yang diceritakan, orang muslim ya, orang muslim mati sudah sampai di akhirat, minta dihidupkan lagi di dunia. Untuk apa? Mau apa tadi? Mau sedekah. Ya. Dia mau sedekah. Bahkan disebutkan bukan cuma orang muslim, orang kafir pun ada banyak berangan-angan. Berangan-angan untuk kembali ke dunia. Ya. Qala ta'ala fil kufar lamma tamannawul auda ila dunya ba'da an ayanul adab, ketika dia sudah melihat adab Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali lagi, minta kembali. Ya. Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nakdzib bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Ya. Ketika orang-orang sudah berdiri di hadapan api neraka, melihat api neraka yang menakutkan itu, dia mengatakan, andai kata aku bisa dikembalikan. Kembalikan kemana? Ke dunia. Ya. Untuk apa? Dan nanti kalau aku hidup yang kedua kali, aku tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah lagi. Ya. Dan aku akan menjadi orang yang mukmin. Itu harapan daripada orang. Pertanyaannya, Allah tahu tidak dalam hati orang itu? Pasti tahu, kita. Allah Maha mengetahui. Ya. Kita mengatakan, oh kira-kira orang tadi kok serius dia sampai menangis, begitu lihat azab yang menakutkan, dia akan dikembalikan. Dia akan beriman nggak? Kalau kembali, beriman nggak? Ini pertanyaannya. Ya. Orang tadi orang kafir udah lihat adab Allah, kemudian akan dikembalikan ke dunia, beriman nggak? Nanti dulu. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir yang ingin kembali ke dunia, bal badalahum makanu yukhfuna min qabli walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Artinya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatinya. Orang yang sudah masuk neraka itu nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah. Orang ini andai kata dikembalikan ya kafir lagi, ya jahat lagi dia. Ya. Dia akan jahat lagi. Malah Allah Maha mengetahui. Maka pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu tidak sama dengan kita. Ya, ketika ada orang dimasukkan, dicampakkan dalam neraka, memang dia layak untuk itu. Kalau kita kan kita kira, ya, tapi Allah Maha mengetahui. Ya. Bahkan Allah mengatakan, lau ruddu la'adu. Kalau dikembalikan ke dunia, kembali lagi jahatnya.
Bukan terus tobat, enggak, kembali lagi jahat. Bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Memang orang yang di neraka orang yang layak untuk disiksa. Ya. Jadi ada dua pelajaran penting di sini. Jangan mudah mengatakan orang ini orang neraka. Kan banyak orang gitu. Oh, orang neraka itu masuk neraka. Kita nggak ngerti. Karena di neraka itu tempat yang buruk, menakutkan, dengan segala macam adab yang ada di sini semuanya menakutkan. Ya. Oleh Allah mengatakan, wa innahum lakadzibun. Kalian bohong. Ya. Masih belum puas nakalnya waktu itu kan? Kurang dikit kan? Dia kembali. Tidak nakal lagi dia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah Maha mengetahui. Makanya mengapa mereka tidak dikembalikan lagi? Ya percuma. Kalau dikembalikan dia akan tetap ya. Masih ada waktu, ada. Berapa menit? 8 menit. Kemudian di sini dijelaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang ahlul kitab, "Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang ahli kitab, lastum ala syai'in. Maksud ala syai'in, kamu tidak ada apa-apanya. Dari kebenaran itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita ini orang-orang dikatakan, ini penting ini ayat ini. Allah mengatakan kepada ahli kitab, kamu itu ibadah kamu itu tidak ada apa-apanya, artinya apa-apa sebelum kalian mengerjakan seluruh yang ada di Taurat. Siapa? Yang ada di Taurat siapa? Yahud, ya, Bani Israel, wal Injil, orang Nasrani, wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan semua yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebutkan di sini Taurat dan Injil. Ya. Artinya kalian tidak ada artinya apa-apa semua ibadah kalau kalian tidak mempraktekkan seluruh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Taurat dan Injil. Lastum ala syai'. Jadi ibadah setengah-setengah itu enggak ada artinya apa-apa. Enggak boleh setengah-setengah. Iman setengah-setengah juga enggak ada artinya apa-apa. Ya. Kalau iman ya harus seluruhnya. Ya. Sehingga kalian mengimani apa yang telah Allah turunkan dan diyakini pada dua rasul sebelumnya, Musa dan Isa. Musa kepada Yahudi dan Isa kepada Nasrani. Apa yang ada dalam Taurat dan Injil? Nah itu. Kenapa harus seluruhnya? Dia percaya, dia semua percaya dengan semua yang diyakinkan. Ternyata ada dalam Taurat dan Injil menurut Al-Quran, menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa nama Nabi Muhammad ada di situ. Bahwa nama Nabi Muhammad ada, cirinya disebutkan, maka kalian harus beriman. Kepada siapa? Kepada Nabi akhir zaman ini, Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian ibadah kalian, agama yang kalian yakini itu tidak bermakna apa-apa sebelum kalian mengimani seluruh yang ada di dalam Taurat dan yang ada dalam Injil. Termasuk apa di dalamnya? Tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, tidak ada seorang pun yang datang setelahku dari agama apapun
kemudian dia tidak beriman kepadaku, maka dia masuk dalam neraka. Itu nas Al-Quran, itu nas dari hadis Nabi Muhammad. Orang sekarang yang disebut orang liberal, dia mengatakan nggak apa-apa, agama biar beda-beda, ya nggak apa-apa, ya belum tentu kita lebih baik dari mereka. Loh, orang beriman mau nggak boleh begitu? Yang nggak percaya dengan Nabi Muhammad ya harus kita yakini, kan keyakinan ini kan keyakinan. Kalau saya diyakini, misalnya begitu, saya ada orang yang meyakini, antum semua diyakini kalau tidak beragama dengan agama yang diyakini oleh orang lain, kita itu dianggap masuk sesat, masuk neraka, apalah namanya. Marah nggak kita? Enggak lah. Kenapa marah? Itu kan keyakinan. Ya, itu kan keyakinan mereka. Seperti ini keyakinan kita. Nah, repotnya itu orang munafik. Kalau orang munafik itu dia mempunyai keyakinan seperti keyakinan orang, dia selalu merugikan keyakinan umat Islam. Ya, agama nggak penting, yang penting akhlaknya. Pernah lihat? Ada orang ngomong gitu. Ya, bagaimana dia berakhlak kalau dia nggak beragama? Qala Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ini penting sekali. Beliau mengatakan hadhil ayat ini, ya, ayat ini adalah ayat yang paling menakutkan. Untuk siapa? Walaupun turunnya kepada untuk Taurat dan Injil, tapi ini buat umat Islam juga menakutkan. Apa yang dimaksudkan? Yang tidak mengimani Taurat dengan menyeluruh, dia tidak beriman, tidak ada artinya apa-apa. Yang tidak mengimani Injil seluruhnya, tidak ada apa-apanya, berarti yang tidak mengimani Al-Quran secara menyeluruh juga tidak ada apa-apanya. Maksudnya tidak ada apa-apanya, tidak berguna itu semua. Jelas ya? Jelas? Ayat ini, ya, walaupun turunnya kepada tadi menyebutkan bahwa Taurat, Injil, Taurat dan Injil itu ada apanya di dalamnya, ya, dia mereka meyakini akan terjadi begini-begini, begitu sampai ke ayat yang mengatakan ada nabi akhir zaman, ya, karena sebelum diturunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini, bahkan mereka itu kalau terjadi peperangan, begitu disebutkan, orang-orang ruhban Bani Israel itu kalau sudah melihat ada peperangan, maka dia buka kitabnya, disebut panggil nama Nabi akhir zaman, ada nama Muhammad, nama Ahmad, atau nama ciri-ciri pada Nabi akhir zaman, maka letakkan tangannya begini, disentuhkan tangannya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan Nabi akhir zaman ini, tolonglah kami, menangkan kami dalam peperangan ini. Artinya mereka tahu akan datang Nabi akhir zaman. Begitu datang, beriman, mereka nggak mau, nggak cocok. Nabi, ya, kenapa mereka nggak beriman? Alasannya apa? Alasannya kenapa kok bukan Bani Israel? Atau kenapa kok Arab? Lu Nabi datang, kenapa kok Arab ini? Mau protes kita. Ini penyakit ini ditularkan kemana-mana ya. Dia Nabi utusan Allah, tapi kita mau ikut-ikut ngatur. Itu namanya atu'allimunallaha bidinikum. Kalian mau mengajari Allah dengan diri, ya? Apa harus dijelaskan? Padahal agama Allah. Kita mau menjelaskan lagi. Semestinya Allah bukan begini, kita itu lebih baik. Itu nanti akan ada keterangan begitu, ya. Ini ada keterangan orang-orang yang mengatakan bahwa pilihan Allah tidak sebaik pilihan dia. Semestinya kalau bisa dari orang kita itu jadi nabi pasti lebih baik, lebih santun, ya.
Kalau seandainya nabinya bukan orang Arab, mungkin lebih baik, bisa lebih santun, ya, lebih bagaimana begitu. Itu semua itu bualan orang-orang munafik, ya, yang tadi dituliskan, ya, diceritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjaga kita semua, ya, menjadikan orang yang baik yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kata-kata daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri belum berakhir, baru sampai di situ. InsyaAllah nanti kita jelaskan lagi, kita baca lagi apa yang dimaksud daripada orang yang mengimani sebagian dan mengkufur atau kufur dengan sebagian. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang beriman, ya, kuatkan iman kita dan diberikan kita rezeki yang banyak, ya, yang melimpah, yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rezeki tadi semakin kita baik kepada orang, dengan rezeki itu kita bisa membantu umat Islam. Ya, kita niatkan, kita doakan siapa yang punya usaha, mudah-mudahan Allah berikan usahanya kelancaran, keberkahan. Ya, Al-Fatihah.